Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Baik. Siap untuk belajar? Siap. Baiklah anak-anak, ya. Sebelum kita belajar, Ibu akan absen dulu kehadiran kalian pada pagi hari ini, ya. Ibu akan satu-satu. Silakan angkat tangannya dan bilang hadir, ya. Apisal. Mana Lisan? Bunga Syakila. Hadir, Bu. Imelda Putri. Hadir, Bu. Indah Akhir Utami. Junaini. Hadir, Bu. Muhammad Rizki. Muhammad Yusron. Maharani. Baiklah, sebelum kita belajar, untuk kesemangatan kita pagi hari ini, ya, mari sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan kita. Yang mana lagu ini supaya kita bisa selalu mengingat bahwa perjuangan para pahlawan kita terdahulu dalam apa? Dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Baik. Sekarang kita akan menyanyikan lagu apa? Kalian mau? 17 Agustus. Oke, semuanya berdiri. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Oke, untuk sebelum kita melanjutkan pelajaran kita selanjutnya, ya, di sini Ibu mau menanyakan terlebih dahulu materi kita yang telah kita pelajari hari kemarin, ya, atau minggu kemarin. Apa semalam materi kita? Tentang Toharoh, bersuci, ya. Karena kita sudah mempelajari yaitu tentang toharoh, bersuci. Apa itu toharoh, Nak? Bersuci. Ya, jadi jangan lupa toharoh itu artinya bersuci. Bersuci itu terbagi menjadi dua, ya. Suci lahiriah dan Batiniah. Ya, bisa dipahami, Bu? Bisa. Ya, baik. Pada pagi hari ini, ya, kita akan lanjut mempelajari materi kita selanjutnya tentang alat-alat bersuci. Karena kita kan sudah mempelajari apa itu bersuci. Tapi pada pagi hari ini kita akan mempelajari alat-alat yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Ya. Yang mana tujuan kita mempelajari ini yaitu untuk mengetahui apa saja alat yang bisa kita gunakan untuk mensucikan najis, ya, baik dari hadas besar maupun dari hadas kecil. Oke, kita semalam sudah mempelajari tentang toharoh, hari ini mempelajari tentang alat-alatnya, yang mana Ibu sudah mengirimkan video kepada kalian, ya. Nanti bikin 3 kelompok. Kalian berapa? 13 orang. Bisa dibikin 3 kelompok, ya. Nanti coba kalian perhatikan atau kalian lihat dulu videonya. Setelah diperhatikan, nanti
bagian alat-alat bersuci tersebut. Yang mana pada hari ini kita akan mempelajari alat bersuci tentang air, ya, tentang air. Nah, alat bersuci itu terbagi menjadi dua. Namun pada pagi hari ini kita membahas tentang air saja dahulu. Oke, sekarang silakan bagikan kelompok kalian. Ringkasan untuk kalian tampilkan ke depan, ya. Nanti berkelompoknya bertanggung jawab atas apa yang telah kalian amati. Oke, dari sekarang silakan. Kelompok mana yang sudah? Coba kelompok 1 bisa menjelaskan tentang apa yang sudah kalian amati pada video. Oke, sudah siap? Oke, kelompok 1 silakan maju ke depan. Dan kelompok yang lain, jika ingin bertanya, silakan bertanya pada kelompok 1, ya. Oke, kelompok 1 silakan maju ke depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan tentang pengamatan air musamas. Air musamas adalah air yang dipanaskan di bawah terik sinar matahari dengan menggunakan wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak seperti besi atau lembata. Air ini hukumnya suci dan mensucikan. Hanya saja makruh bila dipakai untuk bersuci. Air musamas makruh digunakan apabila sengaja dipanaskan. Hukum air musamas untuk bersuci. Pada dasarnya, air musamas merujuk pada air yang berada di dalam bejana logam dan dipanaskan di bawah sinar matahari. Imam Nawawi berpendapat bahwa air musamas hukumnya tidak makruh secara mutlak. Hukum menggunakan air musamas bisa menjadi wajib jika sholat sudah hampir habis dan tidak sempat menemukan air lain. Contoh air musamas adalah air dalam atau tempat yang terbuat dari besi yang tersinari cahaya matahari. Sekian, terima kasih. Yang ingin bertanya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin menanyakan penjelasan yang kalian jelaskan. Bagaimana air yang di dalam drum kan terkena matahari, apakah termasuk air musyamas atau tidak? Pertanyaan di kelompok 3, pertanyaan ini jawabannya adalah termasuk, karena air musamas tidak terjemur oleh panas matahari karena tidak sengaja. Kalau tidak panas, tidak termasuk air musamas. Ini saya pendapat saya. Bagaimana? Bagaimana kelompok 3? Apakah benar jawabannya? Yang bisa dipahami? Lain? Ada yang lain?
Bila ada kesalahan mohon maaf. Lebih dari segalanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini silakan dulu. Terkenal Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan tentang air mutanajis dan air mutlak. Air dikelompokkan menjadi 4 macam, tapi kali ini kami hanya membahas 2 macam saja. Yang pertama, air suci yang mensucikan atau air mutlak. Dan kedua, air mutanajis adalah air yang volumenya yang sedikit dan terkena batas yang terkena benda-benda najis. Hukum menggunakan air mutanajis dapat dikategorikan menjadi 2 bagian. Air mutlak adalah Ya, materi kita pada hari ini sudah selesai, yaitu menjelaskan tentang apa tadi? Kegunaan air dalam bersuci. Jadi Ibu ucapkan terima kasih kepada setiap kelompok ya, yang mana sudah memberi pertanyaan, menjelaskan, walaupun dalam menjelaskan masih banyak yang belum tepat atau belum sesuai dengan jawaban yang diharapkan ya. Baik, di sini Ibu akan menyimpulkan, kita sama-sama menyimpulkan. Yang pertama tadi kita membahas air apa? Air Yang pertama itu air mutlak. Air mutlak itu ada 7 macam. Apa? Air hujan. Air hujan. air sumber matahari, Iya, lagi? Air sungai, air laut, dan air salju. Sesuai dengan pertanyaan tadi, apakah air yang di dalam kulkas itu sama dengan air yang ada salju di kutub? Di kutub, ya kan? Kutub utara atau di kutub mana ya? Sebenarnya air yang di dalam kulkas itu tidak sama dengan air yang ada di kutub. Tuh. Yang mana air yang di dalam kulkas itu kan kita yang membuat esnya. Pertama kita ragu ketika kita menuangkan air tersebut, apakah tangan kita tersentuh atau apa, itu meragukan atas kesucian air. Memang air salju yang di kutub itu adalah memang air es yang banyak, yang mana di situ memang bisa digunakan untuk bersuci ya. Terus air mutlak sudah tadi yang pertama, yang kedua air apa? Air kedua apa tadi? Air mustaqbal. Apa itu air mustamal? Air suci tapi tidak mensucikan. Iya, air itu suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya air kelapa, air teh, air kopi, dia bisa kita minum, ya, tapi tidak bisa kita gunakan untuk mandi, ya, untuk berwudu, untuk mensucikan najis besar maupun najis kecil. Paham? Oke, ada lagi apa tadi setelah yang ketiga apa? Air musyamas. Boleh. Air musyamas itu air yang terjemur dengan matahari. Ya. Baik itu di dalam bentuk apa tadi? Logam besi, ya kan? Ya, kecuali emas dan perak. Jadi pertanyaannya ada tadi, Bu, bagaimana kalau air yang terjemur dalam drum, ya, apakah dia bisa digunakan? Jika air itu tidak panas, ya, dia bisa digunakan untuk berwudu. Tapi kalau dalam baskom kecil terjemur matahari kan panas tuh, itu tidak bisa digunakan untuk. Sebenarnya air musyamas
liter itu. Jika tidak cukup, hati-hati dalam penggunaan untuk bersuci. Ya, karena takut jika kurang dari 270 liter atau 2 kula, air itu akan menjadi najis jika kejatuhan najis. Misalnya pakai cicak ataupun yang lainnya, ya. Tapi kalau dia lebih dari 2 kula atau lebih dari 270 liter, banyak airnya tuh, itu tidak termasuk air mutanajis. Kenapa? Jika rasa warnanya tidak berubah baunya. Paham ya? Paham tentang penggunaan air? Jadi jangan sembarangan kalian menggunakan air ketika ingin bersuci. Ada yang ditanyakan lagi? Baiklah, anak-anak. Hanya ini yang bisa kita pelajari terlebih dahulu, ya. Namun mengenai toharoh ini masih banyak, ya. Tentang pembelajaran kita pada hari ini baru mengenai air saja, ya. Besok minggu depan kita akan mempelajari alat-alat bersuci lainnya, ya, selain air. Itu ada benda padat. Apa itu benda padat? Minggu depan kita pelajari lagi. Mungkin hanya ini yang saya disampaikan. Ya, belajar yang rajin, selalu semangat, datang tepat waktu, jangan bermalas-malasan di rumah. Coba dibaca lagi untuk pelajaran selanjutnya, ya, supaya ketika kita belajar besok sudah ada cerminan atau yang ingin kalian tanyakan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.